أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Gak pakai luar biasa? Ini hari ini pengajian calon-calon mertua. Kalau biasanya hari Rabu itu Bu ngaji buat calon menantu. Kalau hari ini insya Allah saya akan banyak mention ya yang dulu kita omongin karena banyak kelihatan calon mertua yang solehah. Ini di sebelah sini udah pada siap Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Gak berasa sekarang kita udah berada di akhir atau di penghujung bulan Sya'ban. Kurang dari 1 minggu lagi insya Allah kita akan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan tahun ini bisa berpuasa Ramadan. Tidak ada satu halangan pun kecuali sesuai dengan fitrah, yaitu ibu-ibu. Mudah-mudahan tetap sehat sampai selesai Ramadan dan seterusnya. Mudah-mudahan masih Allah berikan usia, diberikan kekuatan, dan yang terpenting adalah diberikan hidayah iman. Karena kalau nggak dikasih hidayah iman, gimana pun kita kuat, tetap aja tidak bersemangat dalam beramal solih. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, coba kita renungkan beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa jadi booster, bisa jadi penyemangat buat kita supaya lebih maksimal lagi dalam beribadah di bulan Ramadan. Salah satu di antara hal yang keren dalam bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan, terutama buat orang-orang yang berpuasa, adalah bulan doa. Bulannya doa. Makanya kalau kita perhatiin di dalam paragraf ayat tentang puasa Ramadan, nanti setelah Allah ngomong tentang kewajiban berpuasa, di bawahnya tuh ada ayat tentang motivasi dan janji Allah untuk hamba-hamba yang berdoa setelah dia berpuasa.
Kalau kita perhatiin di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu kan ayat tentang Ramadan tuh. Kalau yang paling populer mah 183 sampai 185 ya. Sebetulnya ayat tentang Ramadan di dalam paragraf itu dari 183 sampai 187. Kalau 183 sampai 185 itu ngomongin tentang fikih puasa. Terus 187-nya ngomongin tentang adab-adab berpuasa terutama bagi suami istri. Dan kalau hari ini akan kita bahas, biasanya Rabu saya nggak akan bahas ini Bu, 187. Kasihan ya yang belum menikah. Kalau mau bahas 187 nikah dulu. Jadi teman-teman yang masih jomblo ayatnya 183 sampai 186 aja. Makanya kenapa dibilang menikah itu menyempurnakan setengah agama? Karena setengah dari ayat Al-Quran itu nggak bisa diamalkan kecuali setelah menikah. Stop ya, jangan dibahas lagi. Nah, selain Allah ngebahas tentang masalah puasa Ramadan, Bu, ternyata di tengah-tengah itu ada ayat 186. Allah menjelaskan tentang janjinya kepada orang yang berdoa, terutama orang yang berpuasa. Coba kita perhatikan ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku memperkenankan permintaan setiap orang yang meminta jika dia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang Allah letakkan di tengah-tengah paragraf tentang puasa Ramadan. Walaupun ayat ini Bu berlaku di bulan-bulan yang lain sih selain bulan Ramadan. Cuman kenapa ayat yang umum ini, yang temanya tentang doa, yang doa itu kita bisa baca kapan aja, di mana aja selain tempat-tempat yang najis. Kenapa Allah ngeletakin ayat itu di tengah-tengah paragraf puasa? Kenapa nggak ditaruh misalnya di surat Al-Mu'minun setelah ayat-ayat tentang sholat, zakat, amanah, menunaikan janji dan seterusnya. Terus di ujung Allah katakan siapa yang berdoa pasti aku akan mengijabah. Kenapa nggak ditaruh di surat Al-Mu'minun? Kenapa ayat ini nggak ditaruh oleh Allah di surat tentang jihad misalnya? Kayak di surat As-Saff. Beriman kepada Allah, berjihad. Kemudian setelah itu Allah katakan siapa yang berdoa aku ijabah.
Kenapa Allah letakkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa? Ini sebagai bukti bahwa doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang sangat istimewa. Seolah-olah, walaupun gak persis, seolah-olah doa orang yang berpuasa itu lebih istimewa daripada doa setelah sholat. Walaupun doa setelah sholat juga luar biasa. Seolah-olah doa orang yang sedang berpuasa itu lebih daripada doa orang yang berjihad. Makanya Nabi SAW mengatakan, satu dari dua doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa orang yang akan berbuka atau sedang berbuka puasa. Yang keduanya doa orang yang terzolimi. Ibu pernah terzolimi? Kalau lagi terzolimi tuh ngapain? Selain baper pastinya ya? Nangis, sedih, kecewa, marah gitu kan? Itu mah manusiawi. Selain itu ngapain kalau lagi merasa kayak terzolimi gitu? Atau siapa sih yang paling sering ngezolimi? Pastinya orang ya. Sebutlah ada orang yang ngomongnya tuh nyakitin perasaan kita, memfitnah kita, nggak ada bukti tapi dia fitnah gitu. Dalam kondisi terzolimi kan kita boleh berdoa kan? Dan doa orang yang terzolimi itu paling mustajabah. Kira-kira kalau ibu lagi terzolimi, apa doa yang ibu sampaikan ke Allah? Ngezolimin, mendoakan orang yang zolim? Boleh nggak ngedoain orang yang zolim? Wah serentak gini ya. Boleh ngedoain orang yang zolim? Syaratnya apa? Apa? Ikhlas. Pastilah itu mah ikhlas banget. Syaratnya nggak boleh lebih daripada kezolimannya. Karena kalau lebih pasti sisanya itu akan balik ke kita. Misalnya dia ngezolimin kita dengan mengambil harta kita, sebutlah 1 buah motor. Kita doain, ya Allah, hancurkanlah dia, habiskanlah hartanya, rumahnya, tanahnya, motornya, mobilnya, semuanya. Ternyata yang dikabulkan itu cuma bagian motornya, sisanya ke kita semua tuh. Nggak boleh lebih dari hak kita kan. Cuman ada yang lebih keren bu, daripada ngedoain yang buruk-buruk untuk orang yang terzolimi. Rugi banget sih ada kesempatan doa diijabah malah dipakai untuk orang lain. Itu rugi banget loh. Kita lagi terzolimi. Dan doa orang yang terzolimi itu sangat diijabah sama Allah. Itu kan kesempatan kan. Ngapain kita kasih ke orang? Mending kita pakai sendiri. Pas lagi waktu diijabah, kita doain aja diri kita sendiri. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini. Beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Itu lebih untung loh. Kalau kita ngedoain dia rugi, kita tetap rugi. Tapi kalau kita ngedoain diri sendiri, mungkin dia akan dimaafkan oleh Allah kalau kita memaafkan. Tapi kita jauh lebih untung daripada keuntungan yang dia dapatkan. Wakhluf li khairam minha. Beri saya ganti yang lebih baik daripadanya. Kan lebih untung. Ibu disuruh pilih nih. Misalnya ada orang curang sama ibu ya, narik duit ibu di ATM atau dengan rekening di internet itu online diambil duit ibu, sebutlah 1 juta. Terus datang orang bank nawarin ke ibu gini, Bu, berapa duit ibu yang diambil? 1 juta pak. Oh ya udah, sekarang ibu saya beri pilihan. Mau nggak saya ambil duit dia 1 juta juga biar dia sama-sama rugi? Atau ibu saya kasih 5 juta? Ibu pilih yang mana bu? Nih saya kasih tawaran nih, ibu mau nggak biar orang itu juga yang tadi ngambil duit ibu rugi, saya ambil duit dia 2 juta, berarti kan berkurang 1 juta kan? Saya ambil duit dia 2 juta dari rekening dia, orang yang pegang rekening kan saya. Saya ambil tuh sehingga dia rugi 1 juta. Atau ibu-ibu saya kasih 5 juta sebagai ganti. Milih yang mana bu? Enggak ada pilihan ketiga. Curang ya?
Dia rugi, kita untung pengennya ya. Ambil rekening dia, tapi kasih juga ke saya jadi 7 juta. Jadi ngelunjak ya. Nah, pasti kita milih yang kedua. Yang kedua dikasih 5 juta. Toh walaupun dia untung 1 juta, kita untungnya 5 juta. Harusnya kesempatan berdoa ketika kita lagi dizolimin, kita pakai untuk diri kita. Sehingga nanti Allah akan ganti. Masalahnya kita percaya nggak sih sama Allah? Itu doang sih masalahnya. Percaya nggak kita sama Allah? Kalau kita lagi dizolimin, kita doa kayak doa Ummu Salamah tadi, terus Allah bakalan ngasih kita ganti yang lebih baik dari itu. Itu doang sih masalahnya. Percaya apa? Enggak. Kayak kita ditikung gitu. Gak usah dibahas. Mending kita nikung balik, atau kita gagalkan pernikahan 2 orang itu, atau kita doa aja biar Allah ganti yang lebih baik. Susah sih sebetulnya kayak gitu-gitu mah, baper soalnya. Nggak rela saya juga. Nah, di sini nih ujian kita nih. Ternyata selain doa orang yang terzolimi, doa yang paling diijabah sama Allah itu adalah doa orang yang berpuasa. Makanya Allah ngeletakin ayat tentang doa ini di tengah-tengah paragraf ayat-ayat puasa. Itu poin pertama, Bu. Sehingga kita pesan moralnya di bulan Ramadan tuh banyak doa. Sebulan 29 hari atau 30 hari itu kesempatan kita minta segala hal dan bisa berulang-ulang. Insya Allah Allah pasti kasih kepada kita. Yakin 100%. Gak mungkin Allah gak ngasih kalau doa kita itu baik. Bahkan kalau doa kita itu agak-agak kurang baik, Allah kasih yang lebih baik dari apa yang kita minta. Pokoknya gak mungkin kecewa deh orang minta ke Allah. Kalau minta ke suami kan lama tuh ngebujuknya tuh ya. Kita harus nyiapin makanan enak dulu, terus kita pijat-pijat dulu, nyiapin kopi dulu. Setelah semua, baru ujung-ujungnya, Pah, udah lama nih nggak jalan-jalan, window shopping aja, Pah, gitu. Tuh lagi ada sale gitu ya, 70%. Karena dia udah nyaman, senang, akhirnya ya udah mah, yuk jalan-jalan bener ya, window shopping, ya. Tapi kita udah bawa uang belanja 1 bulan. Nanti pas sudah habis baru diganti sama papa, ditodong gitu ya. Ini artinya kalau minta ke manusia itu ribet, susah untuk meyakinkan dia, untuk bisa bikin dia rela ngasih apa yang kita minta itu agak lama. Tapi kalau minta ke Allah, hari itu kita minta, detik itu kita minta, detik itu juga Allah ngasih. Pasti dikasih sama Allah kalau tidak ada penghalang terhadap doa kita. Makanya kayaknya perlu juga nih bulan Ramadan kali ini kita jadikan kayak program bulan doa. Jadi salah satu target kita bulan Ramadan ini selain setiap tahun kan targetnya khataman tuh. Ada yang khatamannya sebulan sekali, 2 kali sampai 10 kali, ada yang 30 kali. Sehari 30 juz. Atau idealnya mah sebulan 3 kali lah ya. Jadi sehari 3 juz, sehari 3 juz, sebulan 3 kali khatam misalnya. Atau selemah-lemahnya sebulan sekali. Itu kan target khataman. Sekarang bikin lagi nih. Target bulan Ramadan adalah bulan doa. Syahrud doa. Sepanjang bulan itu kita habiskan dengan berdoa. Sahur doa. Kemudian siang doa, berbuka doa, taraweh doa, malam qiyamul lail doa. Doa terus. Dan salah satu programnya adalah banyak menghafal doa-doa daily selama bulan Ramadan. Jadi kayak program gitu Bu, bulan Ramadan. Kalau selama ini kita kalau misalnya mau jalan cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, sekarang tambah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Kan kalau umroh suka hafal tuh ya. Pasti kan pembimbingnya subhanalladzi gitu kan. Pas pulang umroh lupa lagi. Nanti ingat tahun depan pas umroh lagi gitu. Kita jadiin bulan Ramadan sebagai syahrud doa, bulannya berdoa. Dan kalau perlu Bu, hafal beberapa doa yang romantis. Kalau nggak sanggup menghafal bahasa Arabnya, hafal aja versi bahasa Indonesianya.
Cari itu doa-doanya Ustadz Arifin, doa-doanya Ustadz Yusuf Mansur, doa-doanya para ulama-ulama kita yang kan bagus-bagus tuh doanya tuh. Ada di Google, ada di YouTube, tinggal ibu-ibu catat. Kalau nggak hafal, baca aja pas doa. Ya Allah, ntar contekannya di mana ya? Kecuali dalam sholat tuh nggak boleh. Kalau di luar sholat boleh banget doa pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahkan bahasa isyarat juga boleh. Gitu doang. Nggak ngomong gitu, wajahnya melas gitu kan ya. Allah tahu loh isi hati kita. Kenapa nggak ngomong? Nggak enak sama Allah. Ada orang yang doanya pakai bahasa isyarat. Nabi itu pernah doa minta pindah kiblat pakai bahasa isyarat. Nggak pernah Nabi ngomong ya Allah pindahin dong kiblat. Malas kalau ke Masjidil Aqsa gitu. Soalnya diledekin mulu sama orang Yahudi. Kan gitu ceritanya. Karena Nabi nggak enak hati, Masjidil Aqsa juga masjid yang suci, tanah yang diberkahi, terus minta dipindah ke Mekah gitu, rasanya nggak enak gitu. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit doang. Nyala Masya Allah ya, luar biasa. Ini bener nih. Luar biasa. Saya lihat lagi ntar padam deh kayaknya. Udah gak diijabah, udah riak soalnya. Jadi Nabi itu cuma ngelihat ke atas doang tuh Bu. Ngelihat ke atas, pulang. Besoknya pergi ke atas bukit yang agak tinggi, ngelihat ke atas lagi, pulang. Sampai beberapa hari kayak gitu, terus turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami udah lihat gimana kamu setiap hari itu menengadah ke langit, kata Allah. Sekarang kami pindahin deh kiblatnya ke arah yang kamu suka. Allah kok tahu? Alimun bidzatis sudur. Allah kan tahu isi hati hambanya. Isi hati kita dalam ilmu Allah itu sama jelasnya dengan ucapan kita loh Bu. Nggak ada bedanya. Kalau kita kan nebak-nebak isi hati orang ya. Kayaknya dia sih sayang juga sama saya. Cuman emang orangnya agak-agak jaim gitu. Nebak-nebak. GR namanya kan. Udahlah kamu mah jujur aja. Kamu cinta kan sama saya. Siapa yang bilang? Saya tahulah isi hati kamu. Emang kita Tuhan. Yang tahu isi hati seseorang itu hanya Allah. Kemudian orang itu, saya nggak bilang dan ya, karena nggak ada dan di sini. Kita tahu pun karena Allah. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang orang yang dititipin hati itu doang. Sedangkan yang lain nggak ada yang tahu. Makanya jangan pernah menjudge isi hati orang lain. Sombong loh, nggak bisa. Riya loh, nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan orang lain sombong, riya, segala macam bab hati. Karena yang tahu hatinya hanya Allah, kemudian orang itu sendiri. Jadi boleh kita baca teks doa. Koleksi tuh Bu. Nanti pas tahajud kita tinggal baca. Siapa tahu kayak pas lagi umroh kan suka ada koleksi doa tawaf ya. Nah sekarang koleksi juga doa Ramadan. Kita mau minta apa? Disusun dari sekarang ini masih ada seminggu nih. Nyusun dulu yang puitis. Allah. Yang gampang-gampang aja lah. Engkau maha baik. Engkau maha indah, engkau maha tinggi, engkau maha apa, puji-puji dulu nih Allahnya nih. Udah gitu nanti pas dibaca kan jadi kayak bisa menghayati doanya sama Allah. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu. Itu salah, berarti dia memanusiakan Allah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Coba kalau kita ke teman kita kayak gitu kan malas banget kan? Dia kalau udah telepon nih pasti minta utang nih kayaknya nih. Mulai dia telepon nggak kita angkat. Dia japri nggak dibaca, nggak di-read. Dia DM nggak dibuka-buka. Kenapa? Takut dimintai hutang. Tapi kalau Allah, kita nggak pernah nelpon Allah. Allah nanya kemana aja sih dia nggak pernah nelpon saya. Kita tuh nggak ngejapri Allah dalam doa. Allah tuh tanya kemana aja. Kalau kita bertahun-tahun nggak minta sama Allah, Allah itu malas sama kita. Malas di sini artinya agak-agak kecewa gitu sama kita. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang sombong. Orang yang gak pernah doa itu adalah orang yang
sombong. Ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata. Saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Jadi bulan Ramadan tuh kita jadiin sebagai bulan doa. Sepanjang hari kita berdoa, sepanjang malam kita berdoa. Jadiin selesai pulang Ramadan, selesai ngelewatin Ramadan, kita punya banyak janji sama Allah nih. Kita punya banyak akad sama Allah. Tinggal kita tunggu aja. Allah pasti bakalan ngasih kita kejutan-kejutan. Terus gimana caranya biar pas kita berdoa di bulan Ramadan itu powerful, Bu? Pas kita berdoa di bulan Ramadan itu kayaknya doa kita itu berasa gitu. Dan mudah-mudahan segera Allah ijabah dalam kehidupan kita di dunia. Dan nanti juga di akhirat. Gimana caranya biar doa kita mustajabah? Pertama, doa itu pakai istilahnya kalau dalam hadis itu orang yang doanya itu kalau anak kecil itu kayak apa, Bu? Merengek gitu, Bu. Kalau anak kecil itu ke orang tua merengek. Nah, itu kalau doa kepada Allah itu berusaha untuk merengek kepada Allah seperti anak kecil. Ya Allah, saya mohon banget, kalau bahasa mudahnya mungkin ya Allah please, ya Allah gitu. Ngerengek ke Allah, saya butuh ini, saya tuh lagi kayak gini, saya lagi ada masalah ini, saya ditolak terus, saya belum ngungkapin apa niat saya juga udah ditolak, nggak boleh masuk, ya Allah, saya gitu amat. Kok saya gini amat, ya Allah, diperlakukan sama calon-calon mertua, ya Allah beri hidayah kepada calon mertua saya. Tiba-tiba calon mertua rajin ngaji nih, dengerin hadis, wahai calon-calon mertua yang solihah, jika ada seorang pemuda yang akhlaknya baik, datang melamar putrimu, jangan ditolak, kata Nabi. Gitu kan teman-teman? Itu hadis loh, Bu, ya, bukan kata saya, Bu. Saya udah menunaikan janji ya. Jadi bulan Ramadan gak ada janji. Ini barakallah luar biasa nih. Kata Nabi, kalau ada seorang pemuda yang baik akhlaknya datang melamar putri kalian karena Allah, maka janganlah kalian menolaknya. Berarti menolak lamaran seorang pemuda yang baik akhlaknya, hukumnya makruh. Allah nggak suka. Apapun alasannya, si Neng belum lulus kuliah, nggak ada masalah. Orang kuliah tidak akan terhalangi oleh menikah. Orang dulu saya juga nikahnya lagi kuliah, istri saya yang kuliah, saya mah enggak gitu. Dia lagi S2, saya mah main-main aja keliling Kairo antar satu kota dengan kota yang lain. Jadi kayak apa 99 cahaya gitu. Yang satu kuliah, yang satu lagi traveling gitu ya. Ternyata beres juga tuh kuliahnya, nggak terhalangi. Karena setiap waktu ujian dia tutup kamar, saya nggak boleh masuk, tidur di luar. Dia belajar aja di kamarnya. Kan bete banget kan buat saya kalau kayak gitu, mending saya ke kafe ya. Ini artinya nggak terhalangi kok kuliah gara-gara nikah, nggak terhalangi kerja karir gara-gara nikah, nggak sama sekali. Kenapa kita nggak takut kalau pacaran itu menghalangi belajar, tapi nikah menghalangi katanya? Nggak sama sekali. Ini artinya kita butuh apa nih? Kita ada masalah apa? Minta sama Allah mumpung bulan Ramadan. Siapa tahu bulan Syawal ada kejutan dari Allah. Terus gimana cara mintanya? Tadi, mintalah kepada Allah seperti seorang bayi yang merengek kepada Allah. Datang lagi, seolah-olah kalaupun Allah bilang enggak, kita tetap datang. Seolah-olah tuh kayak gitu tuh. Saking agak-agak ngeyel gitu ya. Allah bilang enggak deh. Allah please dong. Enggak, please Allah. Enggak, please. Gitu tuh datang ke Allah. Tapi kan Allah enggak mungkin bilang enggak kan ya? Jadi kalau Allah bilang enggak aja kita datang melulu, gimana kalau Allah enggak pernah bilang enggak? Masa kita malas datang? Seolah-olah Allah bilang enggak aja kita datang lagi. Tapi kenyataannya Allah tuh enggak pernah bilang enggak, pasti bilang iya. Iya, ya Allah please, kan iya. Iya ya Allah mohon ya. Iya gitu kalau kita
Itu mah kita ya, Allah senang banget. Makin kita datang, makin Allah, iya. Makin kita datang, iya hambaku. Makin kita datang, oh iya wahai kekasihku. Terus saja, makin kita datang, makin Allah sayang sama kita. Nggak bete sama sekali. Orang tua aja kalau direngekin anaknya kadang-kadang bete juga ya. Akhirnya, misalnya dikasih ke pembantu gitu. Bi, nih anaknya bawa nih, dibawa aja. Kenapa? Orang tuanya bete, karena anaknya merengek terus. Tapi kalau Allah nggak kayak gitu, sebaliknya, makin kita merengek kepada Allah, makin Allah tuh sayang sama kita. Makanya doa itu disebut ibadah, sehingga siapa yang banyak berdoa seperti orang yang banyak beribadah. Ibu-ibu tahu nggak Nabi yang paling sering berdoa? Masalah dikit aja berdoa selain Nabi Muhammad siapa? Nabi Abraham. Bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Ibrahim. Kata Allah, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi yang sangat awwah. Awwah itu agak-agak mirip dengan bahasa kita ya, awwah. Tapi beda artinya awwah sama awwah. Kalau awwah kan enggak, kalau awwah ya banget. Sebaliknya. Awwahun dalam bahasa Arab artinya da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Inna Ibrahim awwahun. Orang yang sangat da'a. Orang yang sangat banyak berdoa. Rajin banget berdoa. Dikit-dikit ya Allah. Sedikit-sedikit ya Allah. Makanya Allah sayang banget sama Ibrahim. Karena Ibrahim itu da'a, suka berdoa. Gitu juga Nabi. Sampai Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun cuma sekedar garam. Nggak ada garam di rumah, minta sama Allah. Harga cengek naik, minta sama Allah. Tiba-tiba turun ya. Kenapa tiba-tiba turun? Sekehendak Allah, suka-suka Allah. Harga BBM naik, minta sama Allah. Sesimpel apapun. Kita kayak kehilangan sesuatu tuh. Kayak kehilangan bros gitu kan. Kan kita punya banyak bros. Tapi biasanya kayak OOTD kan. Ada bros khusus sesuai dengan baju. Kalau bajunya hitam, brosnya pakai yang black on black gitulah. Terus bajunya bunga-bunga, brosnya rose. Kalau bajunya pelangi, brosnya juga warna-warni. Kadang-kadang lagi musim, lagi masalah apa? Lagi musim hewan gitu. Brosnya ada kura-kura, ada buaya, ada kudanil, ada dinosaurus gitu-gitu deh. Nih bros kita nih nggak nemu nih, nyari-nyari di laci kok nggak ketemu ya. Bilang ya Allah bros saya. Ini bukan mempermainkan Allah ya. Kalau itu sesuatu yang kita butuhin, kenapa nggak minta sama Allah dulu baru minta kepada manusia. Nabi itu ada masalah dikit, doa, sholat 2 rakaat, doa, sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat request. Sholat hajat bu. Sholat karena ada request sesuatu. Kan kata sahabat, annan nabiyya idza hasibahul amru fazi'a ila sholah. Nabi itu kalau ada masalah dikit, sholat. Kayak ada seorang anak kecil di, kalau nggak salah di Mesir, anak SD bu, pulang sekolah sepatunya hilang. Biasalah disembunyiin sama teman-temannya gitu. Dia nyari-nyari sepatu saya mana, Karena udah nyari-nyari nggak nemu, akhirnya dia pergi ke musola sekolah, sholat 2 rakaat. Gurunya ngelihat teman-temannya pada pulang, kok dia sholat? Ditanya sama gurunya, Dek, kenapa kamu masih di sini nggak pulang? Belum dijemput ya? Enggak, rumah saya dekat. Terus kenapa nggak pulang? Saya sholat dulu. Sholat apa? Saya minta sama Allah sepatu saya nggak ketemu. Sepatunya nggak ketemu, mintanya kepada Allah. Akhirnya Allah yang mendatangkan guru untuk kepo gitu. Nanya ke dia, kenapa kamu sholat? Itu cara Allah menolong hambanya. Akhirnya gurunya yang nyari, nemu tuh. Diumpetin di kolong meja sama teman-temannya. Ini artinya minta sama Allah walaupun hal yang paling kecil sekalipun. Apalagi hal-hal yang besar, musibah-musibah besar dalam kehidupan kita. Jadi pertama kalau mau doanya diijabah, merengeklah sama Allah kayak Nabi Zakaria di awal surat Maryam. Allah, rambut saya udah beruban, tulang saya udah lemah, istri saya juga mandul, saya belum punya anak, usia kita udah tua berdua. Tapi beri saya anak ya Allah, 1 aja. Kalau bisa sih walaupun 1, yang keren ya Allah. Keren di sini artinya yang lembut,
yang soleh, yang pintar, yang berbakti, yang akhlaknya mulia, yang terpilih, yang istimewa. Wah, kriterianya banyak banget. Akhirnya kata Allah, ya Zakaria, wahai Zakaria. Setelah Nabi Zakaria merengek terus, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam. Berbahagialah wahai Zakaria, kamu akan punya anak laki-laki. Ismuhu Yahya, namanya adalah Yahya. Siapa yang ngasih nama anak Zakaria? Allah. Kalau kita nyari namanya di Google, googling dulu nih, nama yang bagus apa keluar, nama-nama Islami gitu ya. Walaupun kadang-kadang aneh-aneh juga tuh. Nama tapi kalimat. Dalam bahasa Arab itu nama ya nama, kalimat ya kalimat. Ada juga di kita nama kalimat. Kayak saya pernah cerita, nama bahasa Indonesianya bagus, pas di Arabin jadi agak-agak unik. Bahasa Sundanya Cecep. Kan bagus kan ya? Cecep artinya apa? Kasep. Kalau bahasa Arabnya Wasim. Terus jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa Wasim teh? Nah, itu bahasa Arab tuh. Wasim, bahasa Sundanya Cecep. Pas pergi ke Mesir, tanya Ismake, nama kamu siapa? Cecep. Zaibaro, gimana cara baca Cecep dalam bahasa Arab? Tidak ada huruf C. Ya udah pakai shin aja, ship. Dan dalam bahasa Mesir, ship itu artinya sendal jepit. Padahal di kita mah udah bagus, sampai di sana berubah gitu artinya. Sedangkan Yahya namanya tuh dari Allah langsung loh, Bu. Jadi kalau ibu-ibu punya cucu atau anak laki-laki, salah satu nama terbaik itu adalah Yahya, itu nama dari langit. Makanya saya tuh dari dulu tuh pengen banget punya anak laki-laki dan mau saya kasih nama Yahya. Alhamdulillah Allah kasih, langsung saya kasih nama Yahya. Ditambah ujungnya Ayyash, karena salah satu mujahid Palestina idola saya itu adalah Yahya Ayyash. Dan Yahya dan Ayyash itu artinya sama sih. Kalau untuk cewek Aisyah, kalau untuk laki-laki Ayyash, itu sama artinya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Enggak ada anak seperti itu selama ini. Yahya banget tuh. Satu, merengek kayak Nabi Zakaria, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus saja gitu. Seandainya Allah, walaupun enggak mungkin ya, seandainya kurang lebih atau kayak seolah-olah Allah bilang enggak, tetap minta, pasti Allah kasih. Yang kedua, biar doa kita tuh diijabah, terutama doa tentang kebaikan-kebaikan, bukan tentang pertolongan dalam musibah ya, tentang suatu kebaikan. Khususnya doa orang tua untuk anak nih. Kalau pengen doa kita untuk anak kita diijabah, doalah dengan ghibtoh. Pernah dengar nggak Bu ghibtoh? Ghibtoh itu artinya cemburu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu cemburu kepada orang yang solih, cemburunya tuh cemburu berat, pengen banget punya anak kayak dia, itu namanya ghibtoh. Berdoalah, ya Allah, saya pengen punya anak kayak orang itu tuh yang solih, Allah kasih tuh. Itu salah satu rahasia doanya diijabah. Dan itu terbukti kepada Zakaria juga. Zakaria itu ngeghibtohin Maryam. Kan yang ngasih pemeliharaan kepada Maryam di Masjid Al-Aqsa kan Zakaria. Suatu hari Zakaria bawa makanan ke dalam mihrab Maryam. Maryamnya udah punya banyak makanan, seger lagi tuh buah-buahannya. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Kamu dapat dari mana makanan ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah." Allah yang ngasih, langsung turun dari surga loh. Itu makanan yang dimakan sama Maryam datangnya dari surga. Sehingga waktu itu hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itu Zakaria itu semakin cemburu sama Maryam. Sehingga Zakaria berdoa saat itu juga, ya Allah, pengen banget punya anak kayak gini tapi yang laki-laki. Dikasihlah Yahya. Itu namanya ghibtoh. Dalam bahasa hadis, la hasada illa fitnatain. Gak boleh kita cemburu kecuali kepada dua orang. Salah satunya ulama, yang kedua orang yang dermawan, bukan orang kaya. Gak perlu cemburu ke orang kaya, cemburunya ke orang dermawan. Dan saya ngerasa, saya tuh jadi kayak gini nih, hasil ghibtoh ibu saya.
Saya sering cerita tuh, dulu ketika ibu saya mengandung saya sekitar 7 bulan, di Aceh itu ada musabaqah tingkat nasional. Tahun 81 gitu. Duh, ketahuan usianya Salah ngomong. Tahun 81. Tapi saya masih usia penduduk surga, Bu. Ibu tahu penduduk surga usianya berapa? 30 sampai 40. Jadi yang belum 30 belum nih. Yang udah lewat 40 enggak deh. Pokoknya penduduk surga itu usianya antara 30 sampai 40. By the way, ini mah gimmick doang, intermezzo. Nah, tahun 81 itu ada musabaqah tingkat nasional di Aceh. Pas penutupan kan pengumuman gitu. Juara 1 musabaqah cabang tilawah tingkat anak-anak. Jatuh kepada Yanis Yahya. Anak Aceh usia 12 tahun, suaranya bagus, ngajinya enak, juara 1. Pas penutupan, closing, dia disuruh tampil lagi sebagai penampilan penutup. Ibu saya dengerin dia ngaji, ibu saya nangis, terharu sambil ngusap-ngusap kandungannya. Ibu saya bilang, ya Allah, jadikanlah anak di dalam kandungan saya itu kayak gitu tuh. 12 tahun kemudian, saya juara musabaqah tingkat nasional, bagian tilawah tingkat anak-anak di Pekanbaru. Persis 12 tahun. Ibu saya bilang, nih doa saya 12 tahun yang lalu ketika musabaqah di Aceh. Coba lihat, ajaibnya Gibtoh. Sekarang kita nggak gibtohin siapa? Kalau nggak punya siapa-siapa untuk kita gibtohin, kita idolain, kita cemburuin, maka kita nggak punya sampel buat jadiin anak kita kayak orang itu gitu. Harus ada yang digibtohin. Kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Saya ngebayangin aja ya kalau ibu saya dulu ngegibtohin Imam Bukhari, kayaknya saya udah hafal 300.000 hadis loh, Bu. Sadhana Nataki hafal 300.000 hadis. Kenapa? Yang digibtohin Bukhari. Yang digibtohin itu Imam Ahmad, menghafal 1.000.000 hadis. Ini karena nggak menggibtohin Imam Ahmad, hafalnya innamal a'malu binniyah dari dulu juga. Makanya harus gibtoh doa yang paling keren itu biar cepat diijabah. Kita harus cari satu tokoh, satu orang solih, kalau bisa lebih. Dan kita itu bukan cuma basa-basi, benar-benar cemburu banget sama orang itu. Kayak saya tuh cemburu banget sama Yahya, Nabi Yahya. Makanya saya pengen banget punya anak laki-laki terus dikasih nama Yahya. Itu gibtoh banget, Allah kasih tuh anak laki-laki. Pengen lembut kayak Nabi Yahya, ternyata lembut. Yang saya lihat sekarang mah anaknya paling lembut, lebih lembut dari kakak-kakaknya. Kalau dimarahin dikit, sayang, minta disayang. Gak mau dimarahin, lembut banget. Ini artinya gibtoh dari orang tua. Mau punya anak soleh, cari dulu orang soleh untuk kita cemburuin. Kalau bisa sih jangan yang tanggung-tanggung ya. Ini bukan saya kegeeran, bukan apa-apa. Karena ada orang yang kayak doa gitu, ya Allah saya pengen banget punya anak kayak Ustadz Hanan. Jangan, tanggung banget. Tanggung banget lah, jangan saya mah masih suka main. Kerjaannya main aja, lihat aja di Instagram saya. Ibu-ibu belum follow. Main aja kan kerjaannya, cari yang ngaji aja. Yang tahajud aja ya. Carilah yang lebih soleh lah, kayak ulama-ulama yang terdahulu, Imam Nawawi, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Imam siapalah banyak, atau kiai-kiai yang senior yang luar biasa, Hasyim Asy'ari atau Ahmad Dahlan yang jelas-jelas pahlawan-pahlawan kan, gibtoh sama mereka. Siapa tahu nanti anak kita, kalaupun nggak persis, setidaknya agak-agak mirip gitu. Fa illam takun mithlahum fatashabbahu bihim. Kalau nggak persis kayak mereka, minimal mirip sama mereka. 2, gibtoh. Yang ketiga, nanti sisa-sisanya ibu-ibu bisa lihat di tausiah-tausiah Ustadz yang lain, atau saya juga kayak nulis buku tentang booster Ramadan gitu. Di situ nanti panjang tuh beberapa tips doa. Sekarang 3 aja nih. Yang ketiganya apa? Kalau kita pengen doa kita diijabah, mulai sekarang bersihkan harta kita dari yang syubhat apalagi yang haram. Dari yang syubhat apalagi yang haram. Terutama nanti buat yang cowok-cowok nih yang masih ngerokok, kalau dia mengambil fatwa rokok itu makruh, it's okay. Saya mah nggak mau memperdebatkan fikih ulama. Ada yang bilang haram, ada yang dibilang makruh, mangga aja. Ini masing-masing punya pegangan ulama. Cuman kalau yang bilang makruh pun, kan makruh itu artinya nggak disukai ya, dibenci. Banyak dari kita tuh yang bilang makruh tapi pada realitanya kayak sunnah gitu.
Artinya lebih baik ngerokok bagi dia daripada enggak kan? Ada yang wajib lagi. Kalau belum merokok kepalanya tuh pusing. Kan jadi wajib kan? Kalaupun makruh, jangan merokok pas berbuka puasa. Karena berbuka puasa itu doa diijabah. Bagaimana akan diijabah ketika kita berdoa yang naik kepada Allah itu bukan ucapan kita tapi asapnya. Ya Allah, saya ini lagi ada masalah ya Allah. Kan agak-agak aneh gitu ya. Jadi simpan aja deh, rokoknya nanti habis tarawih deh. Boleh mangga aja kalau yang berfatwa makruh, tapi rokoknya habis tarawih. Jangan pas lagi ijabah doa itu ngerokok tuh nggak pas banget tuh. Nggak kombinasinya tuh nggak masuk gitu. Antara doa yang Allah sukai dengan rokok yang Allah tidak sukai. Kan rokok itu makruh berarti. Makruh itu nggak disukai. Lebih baik ngerokoknya nanti aja. Pas habis tarawih. Pulang tarawih kan udah ngantuk, tidur nggak jadi ngerokok. Nanti aja pas sahur. Sahurnya mepet banget dengan azan. Udah makan dulu sama minum. Udah azan nggak jadi ngerokok juga. Akhirnya bulan Ramadan sukses meninggalkan rokok. Modusnya mah gitu. Jadi jangan berdoa dengan barang-barang syubhat. Apalagi haram. Karena yang menghalangi doa kita adalah harta. Saya nggak katakan yang haram itu rezeki ya. Karena rezeki selalu halal. Kalau haram pasti harta bukan rezeki. Harta yang haram, harta yang syubhat, itu kalau jadi darah dan daging kita bu, gimana pun kita jungkir balik berdoa, nggak sampai kepada Allah bu. Kayak kita HP-nya bagus, terus kita udah ngirim SMS, ternyata habis kuota, ternyata nggak ada sinyal, ternyata kita belum beli pulsa, itu nggak akan sampai juga. Gimana pun handphone kita bagus dan SMS kita tuh panjang, nggak akan sampai. Kenapa? Penghalangnya harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Ngebersihinnya gimana? Coba bersih-bersih deh. Jadi menjelang Ramadan itu kita munggahannya itu bersih-bersih. Salah satu yang dibersihin, kalau ada sumber rezeki kita yang belum jelas, mending kita sedekahin aja kepada fakir miskin. Memangnya kepada fakir miskin halal kalau fatwa ulama. Yang haram itu buat kita. Kayak maaf, kalau ada yang masih nyimpen uang dan ada bunganya itu jangan dibiarin di rekening, ambil dan kasih kepada fakir miskin. Itu fatwa kontemporer dari ulama internasional. Karena kalau bunganya disimpan doang di rekening, itu nggak bermanfaat buat kita, nggak bermanfaat buat fakir miskin. Yang untung adalah pihak lain. Kalau kita tabungannya 100 ribu, 200 ribu mungkin nggak berasa ya bunganya. Coba yang orang-orang Timur Tengah, yang saudagar minyak itu, tabungannya itu udah miliaran. Depositonya itu udah puluhan miliar, yang bunganya sebulan itu bisa puluhan juta. Kalau dikasih ke Somalia kan lumayan. Dikasih ke Suriah lumayan. Jadi fatwa internasional dari ulama-ulama di Qatar, di Kuwait, bahwa bunga bank yang udah terlanjur boleh diambil dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti korban perang atau korban dari satu musibah kayak kelaparan. Tapi untuk kita nggak boleh. Bersih-bersih sebelum Ramadan. Mudah-mudahan nanti pas masuk bulan Ramadan kita angkat tangan, kita belum mengusap ke wajah kita udah dikabulin. Baru ya Allah, tring telepon. Dek ke rumah ya, langsung dipanggil ke rumah sama calon tadi. Tiba-tiba dia sampai rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek, jadi kapan nih kita akadnya? Pak, apa ini maksudnya akad apa? Saya tiba-tiba jadi serak aja sama adik, Masya Allah ya. Tiba-tiba Allah kayak ngasih sesuatu dalam hati saya jadi mantep. Atau mungkin karena semalam saya mimpi. Dalam mimpi itu saya ngelihat adik tuh nolongin saya dari api neraka, nyelamatin dari sebuah jurang. Bisa aja dengan banyak cara. Belum juga kita ngaminin. Belum diusap di wajah kita udah dikabulin sama Allah. Kenapa? Tidak ada penghalang. 3 itu ya Bu poinnya. 1, doa itu adalah ibadah. Dan Allah suka banget sama orang yang rajin berdoa. Bulan Ramadan, bulan doa. Kedua, kalau pengen berdoa, merengek sama Allah. Bukan 3 ding. Ketiga, apa tadi teh? Cemburu sama orang solih. Kalau kita pengen doa kita jadi seperti orang solih. Keempat, doanya dengan menghilangkan dan membersihkan harta-harta yang haram. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita di bulan Ramadan. Saya cuma pengen nitip satu program aja, yaitu program doa. Yuk kita hafal lebih banyak doa-doa yang bagus. Kalau bisa bahasa Arab lebih bagus supaya bisa dibaca pas sujud.
Karena kalau sujud itu kan harus bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya udah kita nyontek aja bacanya tapi di luar sholat. Sehingga Ramadan kita menjadi banyak kebaikan. Itu aja. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.